hatinya cair akhirnya. Tidak lagi dongkol, tidak lagi kesel. Ini contoh aja Bapak. Contoh. Itu yang dimaksud halal bihalal. Atau halal bihalal memberikan makna juga adalah meluruskan benang yang kusut. Benang yang kusut itu bagaimana Pak? Hubungan kita dengan orang lain itu tidak pernah baik. Dengan tetangga nggak pernah baik. Maka dengan halal bihalal diluruskan hubungan ini, kemudian menjadi baik kembali. Kalau demikian artinya, apa kaitan antara halal bihalal dengan Idul Fitri? Dan halal bihalal ternyata hanya ada setelah acara Idul Fitri. Ada nggak halal bihalal sebelum Idul Fitri? Nggak ada. Padahal sama kalimatnya, minta maaf juga. Sebelum Ramadan masuk, maaf ya kita mau puasa. Tapi tidak dinamai halal bihalal. Setelah Idul Fitri, acara saling maaf-memaafkan tadi disebutkan dengan halal bihalal. Maka terkait dengan makna Idul Fitri, Id itu artinya kembali, Fitri kesucian atau asli watak jiwa manusia bekerja sama toleran dengan yang lain. Kenapa disebut Id? Disebut kembali? Pengertiannya begini. Pada awalnya saya berdiri di tempat ini, karena kemudian melaksanakan tugas, kemudian kita geser kemana-mana jalan. Setelah kita bergeser, kemudian Id kembali lagi ke tempat ini. Itulah yang disebut Id kembali. Pada awalnya kita bersih. Pada awalnya saya dengan Pak Antemas ini hubungannya baik pada awalnya. Ternyata karena ada permasalahan tertentu kemudian menjadi tidak baik. Pak Antemas marah sama saya. Kalau tadi yang marah saya Pak, sama Pak Camat. Sekarang Pak Antemas yang marah sama saya. Gara-gara saya waktu dimintai tolong gak mau. Marah jadinya. Marahnya ini sesungguhnya perpindahan Pak Antemas dari sifatnya yang asli, sifat pengasih dan penyayang serta pemaaf, dia sempat marah, pindah posisinya menjadi orang yang marah. Maka saat Id dia kembali lagi menjadi orang yang pemaaf. Sudah maafin saya Pak? Sudah Pak. Oh sudah. Syukurlah kalau saya maafin. Ini gambaran sehingga kenapa disebut Idul Fitri. Orang dalam perjalanan 1 tahun ini setelah lebaran, setelah puasa dia suci. Digambarkan dalam hadis Rasulullah itu kayaumin waladathu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Berarti masih bayi. Gak ada orang yang tidak suka sama bayi. Lucu, wajahnya menggemaskan, tingkah lakunya lucu, permintaannya tidak banyak, cukup nangis, hanya minta nenek saja, nggak banyak minta macam-macam. Bersih, lugu dan lucu, itulah gambaran orang yang baru melaksanakan ibadah puasa. Ternyata dalam perjalanan 1 tahun kemudian dia menghadapi berbagai macam tantangan. Ada godaan di jalan. Mestinya kita itu senyum sama orang lain, kita cemberut gara-gara mobil kita diserempet sama orang lain, gara-gara pot kita ditumbur sama orang lain kemudian menjadi pecah, berbagai macam. Atau gara-gara arisan kita nggak keluar-keluar, ibu-ibu jadi marah. Saya sudah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih, nggak tahu tuh ibu itu marah. Nah, kehidupan yang seperti ini dalam menjalankan hidup 1 tahun
Dia telah berpindah posisi jiwa kita yang tadinya jiwa yang bersih kemudian kotor karena perbuatan kita. Maka setelah puasa kembali dicuci jiwa kita. Pas saat 1 Syawal Idul Fitri kembali lagi kepada kesucian kita. Maka wajar kalau hari ini saya melihat wajah ibu-ibu ini wajah-wajah surga semua ini. Saya lihat satu pun tidak ada yang cemberut, senyum semua. Ini menggambarkan kefitrian kita. Kalau kita sudah kembali pada kesucian kita dan kefitrian kita, itu makna Idul Fitri. Lalu bagaimana terkait dengan halal bihalal? Karena kita sudah kembali pada suci, menghalalkan semua perbuatan orang lain sebesar apapun kesalahannya, kita akan memaafkan. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya, beda-beda dikit lah dengan poin tadi. Bagusan saya sedikit, banyakkan sama dia, banyaknya sama dia, saya sedikit. Fabima rahmatin minallah, hanya karena kasih sayang Allah yang dititipkan kepada kita. Rahmat, kasih sayang dititipkan kepada kita, kemudian kita sebarkan kepada yang lain dalam bentuk saling memaafkan, saling silaturahim, saling toleran satu dengan yang lain. Allah mengatakan, lintalahu, kalian menjadi bersatu. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, kalau saja hatimu keras, kata Allah, sombong, congkak, adigung adiguna, ngaku paling benar sendiri, ngaku paling hebat sendiri, Allah mengatakan lanfaddu min haulik, niscaya kalian akan bercerai-berai, bertengkar. Itulah sebabnya Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan orang itu. Ibu, maafkan belum kesalahan tetangganya? Sudah? Apa kesalahan tetangga itu? Banyak. Sudah dimaafkan? Bagaimana cara memaafkannya? Kita lihat sejarah Rasulullah ketika memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap mau berangkat ke masjid, setiap subuh mau berangkat ke masjid, melewati satu rumah. Rasulullah itu kan rumahnya yang sekarang disebut maktabah. Namanya maktabah itu adalah perpustakaan di Jabal Qubais. Mau ke masjid itu Rasul melewati Pasar Seng namanya. Yang sudah haji pasti tahu Pasar Seng. Di samping Pasar Seng itu ada perumahan, rumahnya agak tinggi di atas. Kalau Rasulullah lewat, ada ibu-ibu yang buka pintu kemudian manggil Rasul, Muhammad. Saat Rasulullah nengok, Rasul diludahi mukanya. Cok. Pipi kanan Rasulullah dapat ludah, Rasul diam, dielak, berangkat ke masjid. Pulang dari masjid melewati rumah itu, orang tadi buka pintu lagi, manggil lagi Muhammad, nengok lagi Nabi, diludahi kembali mukanya. Cos. Itu setiap hari, setiap waktu sholat, Rasul diludahi oleh ibu-ibu tadi. Satu ketika Rasulullah lewat, ibu-ibu itu tidak ada. Karena Rasul tidak mendapatkan ludah, maka Rasul berhenti.
tengok kanan, tengok kiri. Nggak ada orang yang biasa meludahi ini, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang mencari, tetangga rumah sebelahnya itu buka pintu. Ada Rasulullah. Sedang apa ya Rasul? Kata tetangganya. Ini, kata Rasulullah, biasanya ada ibu-ibu yang berdiri. Oh, ibu itu sekarang ada di belakangnya Rasul, di rumah anaknya. Kenapa? Dia sekarang sedang sakit. Di mana alamatnya? Itu ya Rasul, dekat Masjid Jin. Ke belakang itu ada namanya Masjid Jin, lurus dari Pasar Seng. Setelah tahu alamatnya, Rasul langsung ke masjid. Sampai di masjid, Rasul tidak pernah cerita kalau Rasul diludahi oleh perempuan tadi. Tidak pernah. Kalau zaman sekarang gimana? Oh, manggil kawan-kawannya, langsung akhirnya tawuran antar kampung gitu. Rasul tidak. Begitu selesai sholat, langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, Rasul ketemu dengan istrinya, nanya sama istrinya, wahai istriku, kata Rasulullah, adakah makanan hari ini? Jawab istrinya, tumben ya Rasul engkau tanya makanan. Ini karena Rasulullah kalau pulang nggak pernah tanya makanan apa-apa. Hebatnya Rasul. Dijawab oleh istrinya, ada ya Rasul, sekerat roti dan 1 biji kurma, tolong dibungkus. Dibungkus oleh istrinya, dibawa oleh Rasulullah. Kemana membawanya? Ke rumah orang yang biasa meludahi tadi. Subhanallah. Itu cara Rasulullah memaafkan orang lain. Karena itu saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, kira-kira, nah, saya tanya pada ibu-ibu, sanggup nggak ngirim orang yang suka meludahi kita? Pertanyaannya, sanggup? Nggak sanggup? Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang sanggup, saya minta Pak Rojak suruh ludahi loh. Dikirim nggak nanti Pak Rojak ini? Nah itu. Ini Masya Allah, akhlak Rasulullah. Memaafkan orang tidak cukup dengan kalimat saya maafkan kesalahanmu. Dibuktikan dengan ngirim makanan. Itulah yang disebut silaturahim. Dibawa makanan kepada Rasulullah, diketuk pintunya, tok tok tok, siapa? Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad anaknya Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah, cuma satu waktu itu. Ya orang yang biasa diludahi itu. Wah kurang ajar katanya. Kesempatan saya sakit, Muhammad mau balas dendam. Kata ibu tadi. Masuk, nggak dikunci, dibuka pintunya. Begitu dibuka pintu, Rasulullah tersenyum mendekati orang yang sedang sakit tadi. Rasul kemudian memberikan makanan. Ternyata ibu itu sudah tidak mampu lagi menyuapi dirinya. Maka Rasul yang menyuapi. Roti dan kurma disuapkan, sesuap demi sesuap. Setiap suap yang diberikan oleh Rasulullah tambah segar ibu itu. Setelah habis roti dan kurmanya, sehat ibu. Rasul permisi mau pulang. Satu langkah mau keluar dari rumah dipanggil Muhammad, ta'al Muhammad, kesini dulu Muhammad. Ada apa? Sini Muhammad, saya ini adalah orang yang diperintahkan oleh paman-pamanmu untuk memancing marahmu. Manakala kamu marah, mereka akan menyerbu membunuh. Semua pamanmu yang menyuruh saya, dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, selain Abu Gosok waktu itu belum ada. Mereka semua perintahkan saya supaya kamu marah. Saat kamu marah, mereka akan menyerbu. Ternyata satu pun di antara mereka sampai detik ini belum ada yang nengok saat saya sakit. Engkau orang yang biasa saya ludahi, saya maki dan saya caci, justru orang yang pertama kali datang saat saya sakit. Saksikan Muhammad, sekarang juga saya adalah pengikutmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ini yang disebut lintala. Menyatu akhirnya dengan kasih sayang, dengan saling memaafkan.
Bukan kebencian orang lain dilawan dengan kebencian orang lain dilawan, dibalas dengan kebaikan, ngirim makanan. Sekali lagi, ibu sanggup ngirim makanan orang yang meludah? Tidak juga masih. Paling tidak kita sudah berusaha memaafkan, kemudian kita berusaha untuk bisa berdamai dengan orang. Ini Rasulullah. Karena kata Rasulullah yang disebut silaturahim, itu bukan ngirim makanan kepada orang yang pernah ngirim makanan pada kita. Itu namanya kiriman balasan. Orang lain, tetangga kita ngirim kol sama kita, oleh kita dikirim lagi kol ke rumah itu, namanya kiriman balasan. Kalau ada orang lain pernah berkunjung ke rumah kita, kemudian kita kembali berkunjung ke rumah orang lain, itu namanya kunjungan balasan. Tapi yang disebut silaturahim, kata Rasulullah, justru menyambung yang terputus. Ibu-ibu tadi terputus hubungannya dengan Rasulullah karena kebenciannya dan karena kedongkolannya. Disambung oleh Rasulullah, datang ke rumahnya sambil bawa makanan. Akhirnya nyambung kembali.